Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat, as'adakumullahu hayatakum. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di Masjid Taqwa, Masjid Agung yang megah ini, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah usbu'iyah wajib berjamaah, yaitu salat Jumat. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Namun kita yakin dan kita selalu berdoa, pasti kita bahagia sejak dunia, bahkan berbahagia sampai akhirat bersamanya di Jannatul Naim, karena mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib di kesempatan yang singkat ini menyampaikan tema Hari Santri dan Kemerdekaan Palestina. Jamaah Jumat rahimakumullah, penetapan Hari Santri bermula pada tahun 2015, di mana Presiden Republik Indonesia mendeklarasikan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan disahkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang diinisiasi oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan puluhan kiai se-Jawa dan Madura. Jamaah Jum'ah rahimakumullah,
resolusi jihad merupakan satu di antara sekian banyak bukti nyata dukungan para santri bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Resolusi kebangsaan ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan Bung Karno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari lewat utusannya, apa hukumnya membela negara, apalagi bukan negara Islam. Sekali lagi, bukan negara Islam. Mendapat pertanyaan itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lalu mengumpulkan seluruh kiai se-Jawa dan Madura pada tanggal 21 Oktober 1945 di kantor pengurus besar Ansor Nahdlatul Ulama, Jalan Bubutan 6, nomor 2 Surabaya, untuk merapatkan persoalan tersebut. Jamaah rahimakumullah, akhirnya atas arahan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kesepakatan rapat dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah mengeluarkan keputusan maha penting pada 22 Oktober 1945 yang kemudian mengubah sejarah bangsa ini. Keputusan yang dibacakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut di kemudian hari dikenal dengan nama resolusi jihad. Adapun salah satu poin penting resolusi jihad tersebut adalah wajib hukumnya membela negara dari penjajah. Inilah yang mampu menginspirasi para pejuang kala itu, termasuk Bung Tomo yang begitu heroik mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Jamaah rahimakumullah, sejak resolusi jihad disahkan, para santri menyambut seruan jihad tersebut untuk melawan penjajah dengan perjuangan total. Lebih-lebih yang mengeluarkan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang notabene adalah ulama besar yang memiliki pengaruh kuat di Nusantara, khususnya di Jawa dan Madura. Mereka bergelora mengobarkan semangat para pejuang dengan gagah berani. Mereka bersatu padu menyambut peluru pasukan sekutu dengan ayunan bambu runcing dan secara telah mengenang pertempuran hebat tersebut. Jamaah rahimakumullah, itulah sekilas cuplikan sejarah tentang kegigihan dan totalitas perjuangan santri menjaga NKRI. Jamaah rahimakumullah, bahkan apabila para penjajah datang menyerbu negeri ini lagi, para santri siap berdiri di garda paling depan untuk membela dan mempertahankan. Semangat, juang dan rela mati demi mempertahankan NKRI adalah jihad di jalan Allah. Bersama para pejuang, mereka telah membuat rakyat Indonesia kini bisa merasakan nikmatnya kebebasan dan kemerdekaan. Jamaah rahimakumullah, dan hari ini tentunya api semangat jiwa nasionalisme santri untuk NKRI tentu tidak boleh padam.
Santri harus rela berkorban apapun demi agama, bangsa dan negara. Santri juga secara total mengakui Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah diawali dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Santri juga secara total mengakui Pancasila sebagai dasar negara, ibarat rumah bersama semua golongan. Maka semua yang tinggal di dalamnya memiliki kewajiban untuk menjaganya, termasuk para santri. Jamaah rahimakumullah, perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren yang di dalamnya santri-santri menuntut ilmu. Perjuangan tokoh-tokoh santri dulu tentu patut diteladani oleh santri masa kini untuk selalu membela dan menjaga NKRI. Apalagi sekarang santri sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sebutlah yang teranyar, yaitu penandatanganan peraturan Presiden nomor 82/2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren oleh Presiden. Setelah sebelumnya penetapan Hari Santri Nasional lewat keputusan Presiden nomor 22/2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Jemaah rahimakumullah, lebih dari itu kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, dan kali ini proses pesantren, kali ini Perpres Presiden atau peraturan Presiden tentang pesantren. Adapun salah satu hal yang diatur dalam Perpres ini yaitu berkaitan dengan dana abadi pesantren. Ini tentu menjadi energi bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan, pembangun akhlak untuk terus berkontribusi bagi NKRI. Jamaah rahimakumullah, peran kalangan pondok pesantren yang sedemikian besar itulah yang membuat 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa 22 Oktober? Apa alasannya? 22 Oktober adalah hari atau tanggal di mana resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, digelorakan. Selain melakukan berbagai gerilya, perjuangan melawan kolonial Belanda maupun Jepang, kiai-kiai pesantren juga menaruh perhatian besar terhadap kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan kaum Zionis. Perhatian para kiai pesantren ini nantinya dibalas oleh rakyat Palestina ketika mereka negeri pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bertepatan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, tidak tahan terhadap penjajahan kaum Zionis terhadap rakyat Palestina. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di bawah pimpinan Kiai Haji Mahfud Siddiq pada 12 November 1938, tepatnya di bulan Ramadan tanggal 19,
mengedarkan seruan kepada seluruh ormas Islam di Indonesia. Seruan yang diinisiasi NU tersebut mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk mengambil bagian dalam bantuan-bantuan terhadap Palestina yang berjuang melawan Palestina. Seruan yang diinisiasi NU tersebut mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk mengambil sikap tegas atas apa yang dilakukan oleh Israel. NU menyerukan kepada umat Islam agar bahu-membahu dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan agama dan kemerdekaan tanah air mereka dari cengkraman kaum penjajah dan komplotan Zionis. Jamaah Jumat rahimakumullah. Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, berjuang untuk Palestina. Jamaah Jumat rahimakumullah. Malam itu sekitar tahun 1980-an, gadis kecil bernama Januba Arifah Gopsah Rahman dipangku ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bukan sedang menikmati suasana malam ataupun rekreasi, tetapi sedang melakukan amal bakti berupa penggalangan dana untuk rakyat Palestina. Gadis kecil yang saat ini akrab disapa Yeni Wahid itu mengungkapkan saat itu ayahnya mengenakan kaos bertuliskan Palestina. Kala itu Gus Dur menggelar malam pengumpulan dana dan aksi simpati terhadap warga Palestina bersama para tokoh dan sejumlah seniman, di antaranya Sutardi Kaljum Bakri. Simpati kemanusiaan terhadap sebuah bangsa, terutama kelompok tertindas dan lemah, mustadhafin, adalah salah satu persoalan pokok yang menjadi perhatian Gus Dur hingga akhir hayatnya. Apapun agama, keyakinan, bangsa, etnis, rasnya bukan menjadi pembatas bagi Gus Dur untuk melindungi mereka, baik ya di dalam negeri maupun peran kebangsaannya di luar negeri. Saat tidak banyak orang memiliki perhatian terhadap isu Palestina, Gus Dur terus menyuarakan pembelaan terhadap rakyat Palestina. Tulis Yeni Wahid dalam pengantar buku Gus Dur, Sketsa Seorang Guru Bangsa tahun 2017, yang ditulis 20 orang tokoh nasional perihal sosok Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Demi mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan, termasuk di negara Palestina yang sekarang lagi bergejolak, di tengah tradisi kesehatan yang tidak stabil, Gus Dur mengunjungi jalur Gaza pada 20 Desember 2003. Di kota kecil ini, Gus Dur diminta berpidato. Dia awalnya berpidato dalam bahasa Inggris, karena beberapa senator Amerika Serikat dan pemimpin agama dari berbagai negara serta wartawan asing yang meliput. Namun pidato bahasa Inggris ini kemudian diulang oleh Gus Dur dalam bahasa Arab dengan fasih, diikuti kesan-kesan Gus Dur terhadap kota Gaza dan harapannya atas rakyat Palestina. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam pertemuan yang digelar di hotel sederhana di Gaza itu, Gus Dur menyerukan kemerdekaan bagi berdirinya sebuah negara Palestina dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hingga saat ini,
NU dan ulama-ulama, pesantren, santri-santri terus-menerus mendorong pemerintah RI agar mengupayakan kedaulatan bangsa Palestina di tengah-tengah ekspansi permukiman yang dilakukan orang-orang Israel. Kedaulatan diperoleh rakyat Palestina di meja persatuan bangsa-bangsa. Namun hal itu tidak sejurus dengan kondisi di lapangan, di mana rakyat Palestina masih terus berusaha memperoleh kedaulatannya. Jamaah rahimakumullah, dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional, maka momen kebangkitan santri ke arah yang lebih maju dan berkembang sedang dalam penantian. Saatnya santri meletakkan landasan berpikir yang jelas, mengukir karya untuk bangsa, dan tidak terbawa ke arah radikalisme yang cenderung ke tindakan provokatif. Dan juga hendaknya tidak tertidur dalam uraian syair yang menyebabkan hilangnya rasa peduli serta apatis terhadap fenomena yang ada. Santri harus menjadi sosok yang tangguh di tengah terpaan badai kehancuran moral dengan berbagai modus dan motif yang terjadi fenomena akhir-akhir ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita sebagai rakyat Indonesia, apapun pribadi kita, kelompok kita, kita harus terus maju dan berubah. Karena ayat surah Ar-Ra'd ayat ke-11 menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sehingga mereka sendirilah yang akan merubahnya. Dan berubah harus menuju yang lebih baik. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 81, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang, kebatilan akan pergi. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan pergi. Namun kadang pergi, kadang datang. Kadang menang, kadang kalah. Kadang sakit, kadang sehat. Firman Allah mengatakan, kita harus siap-siap. Selama ini kita barangkali dalam keadaan tertindas oleh negara-negara, oleh bangsa-bangsa merasa lebih kuat. Firman Allah dalam Ali Imran 140, Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalian hai kaum muslimin, ketika di perang Uhud kalian mendapatkan luka, maka sesungguhnya orang kafir ketika perang Badar juga mendapatkan luka seperti luka yang kalian terima. Fatilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka demikianlah Allah mempergilirkan ya hari-harinya di antara manusia. Semoga kita harus berubah untuk yang lebih baik. Semoga kita mendapat giliran menjadi rahmatan lil alamin, yaitu muslim harus menjadi negara adidaya yang menyelamatkan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا، خاصة بانتخاب العام، بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشورى يا الله، وبلدان فلسطين يا الله خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.